Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk lihat langkah dia selanjutnya. Apa yang bakal dia lakukan. Ya, Bang, tentang siapa nih Bang? Untuk siapa nih? Kalian pikirkan satu orang. Nanti kita cocokkan. Oke, sebelumnya saya ingatkan ini general reading, penarikan energi secara luas. Jadi kalau kalian rasa energi kalian nggak ada tertarik di sini, mungkin memang nanti nggak bakalan cocok sama kalian. Gitu ya. Kita tarik beberapa kartu untuk melihat langkah dia selanjutnya. Apa yang bakal dia lakukan? The Moon. Perasaan ini, kartu The Moon ini identik tentang sebuah perasaan. Baik itu perasaan happy, perasaan menunggu, perasaan sedih. Semua tentang perasaan. Ya, atau juga ini bisa diartikan tanpa dia sadari. Ya, melakukan sesuatu hal tanpa dia sadari. Terkait apa? Terkait sebuah perubahan. Ya mungkin langkah berikutnya di sini dikarenakan perasaannya yang kuat, ya karena dia di sini mungkin terlalu sedih atau terlalu senang, ya intinya tentang perasaan membawa dia tanpa dia sadari berubah, tanpa dia sadari terjadi perubahan di dalam dirinya dia. Perubahannya ke arah mana nih Bang? Kalian sesuaikan. Kalau kalian di sini meng-treat orang ini, entah teman kamu, entah pasangan kamu sesuai yang kamu pikirkan tadi secara baik, mungkin karena dasar rasa sayangnya sama kamu, dia bakal berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau kalian di sini cuekin dia, kalau kalian juga di sini abaikan dia, mungkin dia perubahannya nih ke arah yang kurang baik. Entah itu semakin dingin, entah itu di sini semakin cuek nantinya, atau semakin kurang perasaan. Ya, kita tarik kartu berikutnya, kartu The Fish. Yang mana perubahan ini membuat dia apa? Membuat dia di sini berjalan, mengikuti alur perubahannya, mengikuti alur cerita. Ya, jadi ini ditentukan oleh perilaku kalian nih teman-teman. Ya, buat para penonton Himawari Tarot, kalau kalian melakukan hal yang baik sama orang ini, memberikan semua hal yang positif sama orang ini, dia bakalan terjadi perubahan yang baik, yang mana perubahan itu mengikuti tata cara kalian memperlakukan mereka. Gitu. Ya nanti kalau di sini misalnya, Bang, dia tiba-tiba berubah jadi dingin, Bang. Ya kenapa dia jadi dingin? Mungkin kalian treatnya kurang baik atau kurang maksimal. Bang, tiba-tiba dia kok lebih romantis, lebih hangat, lebih care sama saya. Mungkin gara-gara kalian di sini memberikan yang baik sehingga dia ikut-ikutan nih. Tanpa dia sadari, karena perasaannya yang kuat ini dia berubah. Ya, menjadi apa? Menjadi lebih baik, mengikuti bagaimana cara kalian memperlakukan mereka. Ya, kalau kalian meng-treat dia lebih baik, di mana dia di sini ada gambaran bakalan lebih menghargai kalian. Kalau seandainya kurang baik, ada gambaran dia di sini mengabaikan kalian. Ya, mulai lebih dingin, mulai nggak banyak cerita. Dia diam aja gitu. Ya, apapun yang kita lakukan dia udah malas negur. Ya, dia udah malas di sini marah-marah. Ya kalau sampai satu masa di mana pasangan kalian semulanya cerewet, tiba-tiba kita melakukan kesalahan, dia diam, dia nggak mau negur lagi. Ya udah, itu yang harus kalian waspadai, introspeksi segera teman-teman. Karena takutnya di sini dia udah mulai capek, udah mulai nggak peduli sama kita. Buat teman-teman yang pasangannya masih cerewet, ya walaupun di sini mungkin ada kalian rasa, Bang saya kesal loh Bang dia cerewet kali. Di satu sisi, ayo kita bersyukur. Karena mereka masih sayang, masih care sama kita. Gitu ya. Kartu berikutnya ada gambaran kartu The Letter. Dia ingin menyampaikan isi hatinya kepada kalian. Ya, ada perasaan yang terpendam di dalam diri dia. Perasaannya bagaimana nih Bang? Balik lagi sesuai kalian memperlakukan dia. Kalau kamu memperlakukan dia baik, ini perasaan syukur mungkin nih, perasaan terima kasih, perasaan syukur. Kalau melakukannya kurang baik, ini mungkin perasaan unek-unek yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Ya, jadi yang dia lakukan berikutnya mungkin di sini akan terjadi perubahan. Ya, perubahannya ini disesuaikan dengan bagaimana cara kamu meng-treat dia, memperlakukan dia. Gitu ya. Ada kartu The Garden, bakalan terjadi sebuah pertemuan nih. Ya dia mungkin udah merencanakan sebuah pertemuan untuk bertemu sama kamu. Terkait apa nih Bang? Terkait membahas tentang hal ini. Ya, kalau kamu baik, dia bakal bertemu sama kamu untuk mengutarakan isi hatinya, mungkin ada rasa syukurnya. Kalaupun dia di sini nggak mengungkapkan secara langsung, mungkin ada sebagian teman-teman yang dealing sama orang yang dingin, orang yang cuek. Ya, dia bakalan di sini menunjukkannya dengan perilakunya dia. Ya, dengan bagaimana cara dia memperlakukan kamu.
Ya kalau dia di sini memang orangnya tipenya hangat, tipenya terbuka, dia bakalan katakan terima kasih gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau rasanya di sini kamu kurang baik treat dia, dia bakalan ungkapkan perasaannya juga tentang hal tersebut. Gitu. Oke, berikutnya ada kartu The Cloud, kartu awan. Ya, kartu awan ini bisa berarti tentang keraguan, tentang ada sesuatu hal yang kurang pasti. Ya, ini juga ditentukan dari cara kamu memperlakukan pasangan kamu. Kalau kamu semakin baik memperlakukannya, semakin hari semakin baik, maka keraguannya di dalam dirinya ini bakalan hilang. Bang, jadi dia ragu sama saya? Pasti teman-teman. Ya, semua orang memiliki keraguan, karena di sini kita memang mengetahui masa depan itu nggak ada yang pasti. Ya, kecuali kematian. Gitu. Jadi wajar kita ragu. Wajar kita ada gambaran seperti di sini nggak pasti, nggak yakin terhadap masa depan. Bagaimana? Apakah hubungan ini bakal sampai ke titik yang bahagia atau enggak? Ya, ada gambar keraguan. Ketika kamu treat dia baik, dia bakalan di sini keraguannya perlahan menghilang. Begitu pula sebaliknya. Kartu Demise. Kartu Demise ini bisa berarti tentang semangat, tentang dia di sini. Juga khawatir juga bisa. Ya, jadi setiap bertemu sama kamu nih, dia ada rasa semangat. Semangat ketika bertemu sama kamu, di satu sisi dia juga khawatir. Khawatirnya akan apa? Ketika memikirkan, bang, hubungan ini sampai mana nanti tahap akhirnya. Memikirkan hal itu. Ya, dia semangat karena apa? Karena di sini jika kamu memperlakukan dia baik, dia yakin sama kamu. Gitu. Dan juga saya melihat di sini mungkin sedang nanti terjadi, jika kalian ada konflik yang sedang terjadi di antara kalian berdua, maka pertemuan ini akan berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang mana di sini nanti mungkin akan terjadi sebuah argumen antara kamu dan dia. Ya, saling kalian mengungkapkan pendapat. Ya, kenapa kamu seperti ini, kamu juga nanti mengatakan seperti ini. Mungkin akan terjadi sebuah argumentasi untuk menyelesaikan ini. Untuk menyelesaikan kekhawatiran. Bang, kenapa terjadi sebuah pertemuan? Karena dia merasakan masih rasa sayang sama kamu. Jadi orang ini bakalan yang dilakukannya mungkin akan membuat sebuah pertemuan, baik itu secara langsung ataupun secara lewat media sosial. Untuk apa? Untuk entah mengungkapkan perasaannya, terutama jika kalian sedang ada konflik, bakalan berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Walaupun ada gambaran dia di sini nanti merasa seperti greget, merasa seperti khawatir. Ya, juga terjadi argumentasi gitu. Kalau nggak ada konflik, kalian bertemu di sini sama-sama untuk apa? Sama-sama untuk enjoy, sama-sama untuk bercerita. Yang mana di sini kalian mungkin greget ketika cerita itu. Kadang kita kalau bertemu sama orang yang kita suka, orang yang kita sayang, terutama nih, yang buat teman-teman masih sekedar gebetan atau pacaran atau juga bahkan udah menikah, pasti masih ada merasa seperti ketika ngobrol sama orang ini merasa seperti butterfly. Ada di perasaan di dalam hati itu zeger gitu. Ya, itu yang mungkin kartu Demise ini katakan, disesuaikan sama kondisi kalian. Yang dimana di sini ada kartu The Whip. Ya, semakin banyak tantangan di dalam hubungan ini, ketika perasaan kalian kuat di dalam hubungan ini, ya maka kalian di sini akan terus berusaha memperbaiki diri walaupun melelahkan. Ya, banyak yang harus diperbaiki, baik dari diri kita, baik dari pasangan kita, hubungan kita. Ya, kita harus di sini semakin hari semakin membaik di dalam hubungan ini. Itu teman-teman. Walaupun di sini akan terjadi konflik, yang mana konflik tersebut bisa melelahkan, bisa menyakitkan, ya, ambil pembelajaran dari sana. Agar apa? Agar di sini kalian bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, agar kalian lebih dewasa lagi di sini, agar kalian bisa merasakan pesona yang menarik antara satu sama lainnya. Ketika kalian apa? Ketika kalian di sini bisa mengalah, bisa memperbaiki diri, introspeksi diri, kalian di sini bakal menimbulkan pesona yang luar biasa buat pasangan kalian. Wah, pasangan saya ini dia udah manis, udah ganteng, ya mau mengalah lagi, mau diajak menyelesaikan masalah. Akan muncul rasa-rasa seperti itu. Ya, ketika udah muncul rasa nyaman, udah muncul rasa sayang terhadap suatu orang, ketika orang dari luar ingin datang masuk ke dalam hubungan kalian, itu kalian biasanya lebih berpotensi untuk tidak terjadi rusaknya hubungan karena orang ketiga. Gitu. Jadi timbulkanlah rasa nyaman di dalam sebuah hubungan, rasa sayang di dalam sebuah hubungan, gitu ya. Berikutnya ada gambaran nanti di mana di sini kalian semakin kokoh lagi. Ya,
Apapun kondisi kalian, kalau di sini seandainya nanti terjadi sebuah komunikasi karena kalian kurang care, karena ada di sini pasangan kalian merasa seperti kurang diperhatikan, kurang dihargai, lakukanlah perbaikan setelah itu. Walaupun sempat nanti terjadi sebuah argumentasi, ya tetap itu hal yang biasa. Ya, kita terjadi komunikasi, terjadi perdebatan di dalam sebuah hubungan. Ingat, tujuannya di sini untuk menyelesaikan masalah, untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ya, jangan di sini hanya dijadikan sebagai konflik yang tiada arti. Ya, jadikanlah sebuah argumentasi tersebut menjadi suatu hal yang dapat membuat semua keraguan di dalam hubungan, baik dari diri kamu, diri partner kamu menghilang, membuat kamu di sini bergerak ke depan, ya, saling introspeksi, memperbaiki diri agar hubungan kalian menjadi lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Gitu ya. Jadi langkah yang akan terjadi, yang akan dia ambil, ya, mungkin selanjutnya adalah membuat sebuah pertemuan yang mana pertemuan ini akan mungkin menceritakan isi hati dari kalian, ya, dan juga bertujuan di sini untuk membuat hal-hal yang kurang jelas ataupun keraguan bisa menghilang. Jadi kalian persiapkan diri kalian, tenangkan hati dan pikiran kalian. Jadi ketika nanti terjadi sebuah pertemuan untuk menyelesaikan masalah, ini buat teman-teman yang sedang ada konflik ya, lebih nanti ketika masalah tersebut berusaha diselesaikan, yang nantinya terjadi sebuah argumentasi penyelesaian tersebut, kalian bisa memikirkan, mengambil keputusan dengan kepala dingin. Ya, jangan mengikuti emosi. Takutnya nanti ketika udah hilang emosinya kalian menyesal. Ya, buat teman-teman yang di sini hubungannya baik-baik aja, mungkin ini bakal terjadi sebuah komunikasi hanya untuk sekedar cerita, sharing pengalaman, apa yang ingin diperbaiki gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman, kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Kartu pertama ada gambaran kartu The Snake. Ya, kalau bisa nih di dalam hubungan nih kartu The Snake ini yang wajar-wajar aja. Contohnya apa, Bang? Kalau kalian di sini cemburu, yang wajar-wajar saja, jangan terlalu berlebihan. Ya, juga di sini kalau ada gambaran posesif, ya jangan terlalu berlebihan juga. Ingat, seperti ular, kalau kita di sini menggenggam, jangan sampai hal yang digenggam itu bisa tersakiti. Ya, atau di sini contoh kita genggam. Ya, agar sebenarnya kita bermaksud untuk menjaga apa yang kita genggam, agar hal tersebut tidak pergi, tidak hilang. Tetapi jika terlalu kuat, hal yang kita genggam itu bisa hancur. Ingat, gitu ya. Hal yang kita genggam juga bisa terluka, gitu. Berikutnya ada gambaran kartu The Dragonfly. Jadi kalian di sini kalau ada permasalahan, cobalah untuk selesaikan. Kalau ingin jalin komunikasi, cobalah lakukan dengan hati yang ringan, hati yang lapang. Ya, cari sebuah momen di mana di sini kamu lagi tenang, dia lagi tenang, maka jalinlah sebuah komunikasi. Ya, itu lebih meminimalisir nanti ketika permasalahannya berat, kalian nggak di sini terbawa emosi. Gitu ya. Berikutnya ada gambaran Heart with a Key. Jadi ungkapkan isi hati kalian. Ya. Jadi kita ini terkadang teman-teman melupakan, ya, di dalam sebuah hubungan itu harus terjadi komunikasi yang mana di sini komunikasinya itu dari hati ke hati. Ungkapkan isi hati kalian. Gitu. Jadi apa, Bang, kalau ada rasa yang nggak disenangi di dalam hubungan ini langsung bisa diperbaiki. Gitu. Contohnya kamu nggak suka pasangan kamu keluar tanpa bilang-bilang, tanpa mengatakan kepada kamu, ini contoh ya teman-teman. Kalau nggak kalian katakan, dia bakal terus melakukan hal itu. Maka dari itu, daripada di sini kalian makan hati melihat pasangan kalian seperti itu, kamu katakan. Itu contoh ya. Itu bisa disesuaikan dengan konteks yang lain. Berikutnya ada gambaran kartu The Coffin. Ketika kalian udah di sini ungkapkan perasaan kalian dengan dari hati ke hati, tukar pikiran, dan juga di sini ketika menjalin komunikasi dengan hati yang lapang serta kartu ular ini kalian singkirkan, baik itu godaan, baik tadi rasa-rasa yang berlebihan, maka nanti di dalam hubungan ini bakal terjadi sebuah perubahan. Ya, buat teman-teman yang sedang mengalami sebuah konflik tersebut bakalan selesai. Buat di sini teman-teman yang hubungannya baik-baik aja nih, lancar-lancar aja, maka bakal muncul sebuah fase baru. Fase hubungan kalian bakal menjadi lebih baik lagi. Gitu. Kartu terakhir ada gambaran kartu addiction. Ada gambaran kamu dan dia itu udah lekat, teman-teman. Maksudnya bagaimana, Bang? Kalau nggak jalin sebuah komunikasi di hari ini, ya kamu bakal merasa ada yang kurang. Karena kalian udah terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Gitu ya. Kalian bisa sesuaikan dengan contoh-contoh yang lain, entah itu pergi bareng atau apapun itu.
Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu nih teman-teman. Kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Apa yang kartu Love Oracle katakan? Kartu pertama ada gambaran cinta. Ya, ada gambaran nanti di sini muncul sebuah rasa yang lebih baik, rasa cinta baru di dalam hubungan kalian. Ketika apa? Ketika di sini kalian udah saling mengungkapkan perasaan, terjadi pertemuan ini. Setelah orang ini melakukan menyiapkan sebuah pertemuan, ya jika kalian di sini bisa menyelesaikan hal tersebut dengan baik, maka cintanya semakin bertambah. Muncul rasa cinta yang baru di dalam hubungan kalian, di-upgrade itu istilahnya. Ya, dan juga jangan lupa kalau kamu rasanya suka sama dia, ada hal yang kamu sukai dari perilaku dia, ya kamu ungkapkan rasanya. Ya, gak selamanya di sini harus dengan kata-kata kok. Kita bisa ungkapkan dari perilaku kita. Atau berikutnya ada gambaran yang penting di sini kalian harus enjoy menjalani hubungan. Kamu enjoy, dia enjoy. Maka dari itu kita bisa merasakan nikmatnya menjalin sebuah hubungan dengan orang yang tepat. Gitu. Ya. Makanya di sini kalian harus saling ungkapkan perasaan. Jadi kalau ada yang nggak kamu sukai dan dia nggak sukai, bisa diambil jalan tengahnya bagaimana, gitu ya. Dan jangan lupa di sini kita boleh mencintai orang, kita boleh menyayangi orang, tetapi jangan lupakan diri sendiri. Ya, ingat diri sendiri kita juga nggak kalah penting. Karena berkat diri sendiri kita bisa sampai ke tahap ini. Jadi jangan lupakan apresiasi diri kalian sendiri. Jangan lupakan juga di sini kalian itu pantas buat dicintai. Jangan sampai di sini diri kalian merasa tersiksa. Oleh karena itu boleh kita melakukan sebuah komunikasi. Ketika ada hal kita keberatan akan sesuatu hal kita katakan. Itulah salah satu bentuk di sini mencintai diri kita sendiri. Oke, kartu berikutnya ada gambaran. Ingat, kamu pantas dicintai, pasangan kamu juga pantas dicintai. Ya, jangan di sini kalian hanya mengharapkan dia kok nggak perhatian sama saya, bang. Dia kok nggak rasanya care sama saya, bang. Ya, karena kamu di sini coba introspeksi diri. Kamu udah care nggak sama dia? Kamu udah sayang nggak sama dia? Udah berikan perhatian nggak gitu? Ya, karena kalian sama-sama pantas buat dicintai. Jadi di sini sebaiknya ketika kita berikan perhatian, jangan tunggu di sini pasangan kita meminta baru kita berikan. Ya, begitu pula sebaliknya, jika pasangan kita udah berikan perhatian, ya jangan tunggu dia di sini mengatakan mana balasannya. Kalau dia udah berikan perhatian, kamu juga harus berikan. Ya, jangan di sini kalian nunggu, bang, tunggu dia duluan lah gitu. Kalau kalian benar-benar cinta, lakukan aja. Gitu. Kalau orang tersebut juga benar-benar mencintai kamu, tanpa kamu minta dia bakal balas kamu. Ya, tanpa perlu kita minta, kamu kok nggak perhatian, aku udah perhatian nih. Ya, tanpa perlu kita minta, biasanya orang tersebut bakal memperlakukan kita, ya membalas kita dengan hal yang sama. Itu salah satu ciri apakah kita berada di hubungan yang tepat atau tidak. Tetapi ini dikembalikan lagi kepada tipe-tipe pasangan. Ya, di dalam hubungan kalian nih, kalian sama-sama gengsi, nggak pernah mengucapkan I love you gitu, nggak pernah sering-sering, nggak pernah manggil sayang gitu. Ya, tetapi tiba-tiba di sini kamu mengharapkan dia memanggil sayang, tiba-tiba kamu juga. Ya, itu kan hal yang bisa dikatakan nggak pernah dilakukan di dalam hubungan ini. Jadi kalau kalian memang ingin melakukan hal itu, mulailah dari sekarang. Mulailah dari hal yang kecil. Walaupun emang awalnya itu merasa awkward, ya tapi lama-kelamaan biasa nanti. Gitu ya. Kalian sesuaikan dengan tipe hubungan kalian. Terkadang ada yang memang di sini kalian saling cuek, perhatiannya kalian saling sembunyikan, tetapi kalian di dalam jauh dalam perasaan kalian itu sama-sama care. Ya, ada tipe pasangan yang seperti itu. Ada juga tipe pasangan yang memang dia di sini ungkapkan terang-terangan perasaannya dia. Ya, ada yang cemburunya langsung dia ungkapkan, ada yang di sini dia pendam. Jadi disesuaikan dengan tipe pasangan kalian. Itu ya teman-teman. Jadi ada gambaran hal yang berikutnya dia lakukan adalah menciptakan sebuah pertemuan, entah pertemuan secara real ataupun secara digital, teman-teman. Entah itu lewat media sosial atau telepon, yang mana dia di sini bakalan mungkin membahas tentang perasaan. Yang nanti hasil akhirnya dari komunikasi tersebut, pertemuan tersebut membuat keraguan di dalam diri kalian semakin hilang dan muncul sebuah perasaan cinta di sini. Ketika apa? Ketika kalian bisa melakukannya dengan baik dan benar. Bagaimana, bang, cara melakukan dengan baik dan benar? Ikuti kata hati kalian, jangan lupa bawa pikiran kalian. Gitu ya. Saya harap ini menjadi bacaan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.